warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya, program studi PGSD dengan nomor peserta 201500214756. Saya guru di SDN 045 Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 yang mengambil tema membangun jati diri dalam kebinekaan, materi keragaman budaya di Indonesia, kelas 4 semester 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik. Ada yang sakit? Tidak, Ibu. Sehat semua? Sehat, Ibu. Sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan maju ke depan ketua kelas. Doa dimulai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Gak ada yang absen kan? Ada yang absen? Tidak. Ya. Jadi masih semangat untuk belajar? Semangat. Ya, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, kita mulai. Tepuk semangat. Yang biasa kita lakukan adalah tepuk bola. Ya, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Berdiri dulu semua. Berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dan berdiri dulu semua. Dan kita bernyanyi bersama. Dari Sabang sampai Merauke, berkedap pulau-pulau, sampai nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu. Menyebut tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berkedap pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dan silakan duduk kembali. Dan setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, di situ ada dia liriknya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Berarti dia menandakan bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai keragaman masyarakat di Indonesia. Di mana tujuan daripada pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan bentuk keragaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan contoh sikap dan perilaku menjaga dan merusak daripada keanekaragaman dengan baik. Nah, itulah tujuan dari pelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, terlebih dahulu ada yang Ibu mau tanyakan. Yang pertama, siapa yang sudah tahu ada berapa provinsi di Indonesia sekarang? Ada berapa? Tunjuk tangan. Ya, ada 38. Pada saat ini Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Dan terus, siapa yang tahu apa itu arti daripada Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, itulah arti daripada Bhinneka Tunggal Ika. Terus selanjutnya, tahukah kalian apa nama rumah adat di tempat kita? Iya, Bagas Kodam namanya di tempat kita, Mandailing Natal. Terus pakaian adatnya? Iya, ulang. Itulah merupakan contoh pakaian adat dan rumah adat Mandailing Natal. Seterusnya, kita kan berbeda-beda. Terus, kalau misalnya kita tidak menghargai daripada perbedaan tersebut, apa yang akan terjadi? Apa? Permusuhan. Kalau kita tidak menghargai, tidak menghormati satu sama lain yang berbeda agama, suku, akan terjadi daripada permusuhan. Ya. Oke. Kita akan belajar mengenai faktor yang menyebabkan daripada keragaman masyarakat Indonesia. Yang menjadi faktor daripada keragaman di Indonesia, yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia.
Indonesia, dia menyebabkan daripada perbedaan daripada keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan karena Indonesia terdiri atas banyak pulau, baik dia pulau yang kecil maupun pulau-pulau yang besar. Kalian tahu apa contohnya pulau yang besar ada di negara kita? Pulau yang kita diami ini namanya apa ini? Pulau apa dia namanya? Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Terus yang kedua, perbedaan daripada kondisi alamnya. Perbedaan daripada kondisi alamnya, contohnya di daerah yang musim penghujan sering dia terjadi hujan dengan yang daerah dia panas atau kemarau, menjadikan perbedaan daripada keragaman masyarakat di Indonesia. Terus yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Contohnya, kita di daerah Kabupaten Mandailing Natar, di tempat kita, apa transportasinya? Ada beca bermotor kan? Terus ada apa lagi? Ada angkutan umum, ada bis. Terus berbeda dengan yang ada misalnya di Jakarta. Di tempat kita ada kereta api atau tidak? Tidak ada. Jadi berbeda kehidupan manusianya, kehidupan masyarakatnya yang ada di kota dengan yang ada di desa. Contohnya lagi, kita tinggal di daerah dataran apa? Dataran rendah. Terus yang tinggalnya di daerah pantai berbeda atau tidak dengan kita mata pencahariannya? Berbeda kan? Kalau mereka yang tinggalnya di daerah pantai, dia apa mata pencahariannya? Sebagai nelayan. Kalau kita misalnya di daerah dataran rendah seperti ini, apa mata pencahariannya? Iya, bertani, berdagang, dan berkebun dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan daripada keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Terus selanjutnya, bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Jadi dari faktor yang menyebabkan perbedaannya, muncul dia bentuk daripada keragamannya. Yang pertama, keberagaman agama. Ya, keberagaman agama yang pertama. Ada berapa agama yang diyakini di Indonesia ini? Ada 6. Ada 6 agama yang resmi ada di Indonesia. Yang pertama, agama apa? Islam. Yang kedua, Kristen apa dia? Ada Katolik dan ada Protestan. Yang keempat, Buddha. Terus Hindu. Dan yang kelima, yang keenam, Konghucu. Itulah keberagaman daripada agama. Terus selanjutnya, bahasa daerah. Jadi setiap daerah, setiap pulau memiliki bahasa yang berbeda. Kita di daerah Mandailing bahasanya Mandailing. Yang ada di daerah Jawa bahasanya bahasa Jawa. Yang ada di daerah Sumatera Barat, Padang, bahasa apa dia? Bahasa Minangkabau, bahasa Melayu. Terus apa lagi? Tarian daerah. Setiap daerah mempunyai tarian yang berbeda. Kalau di tempat kita contohnya tari apa nih? Tari totor. Terus kalau misalnya di Jawa, tari apa dia namanya? Tari jaipong. Dan
dan lain sebagainya. Jadi setiap daerah, setiap tempat berbeda daripada tarian daerahnya. Terus yang keempat, baju adat. Jadi baju adat menandakan daripada pakaian yang dipakai oleh setiap daerah pada acara pernikahan, acara adat. Contohnya seperti di daerah kita. Kalau orang menikah atau menggelar daripada resepsi pernikahan dengan menggunakan baju apa dia? Baju pulang, baju adat dia. Terus selanjutnya senjata tradisional. Jadi setiap daerah itu pun memiliki daripada senjata tradisional. Contohnya seperti parang. Tahu kalian parang? Parang, golok. Bahasa daerah kita namanya lading. Iya, tahu kan? Terus contohnya lagi ada celurit, ada pedang dan sebagainya. Terus yang ketujuh, yang keenam, makanan tradisional. Jadi setiap daerah punya makanan ciri khasnya, makanan tradisionalnya. Kalau di daerah kita, apa makanan tradisional kita? Apa? Iya, lemang. Terus apa lagi? Bulung gadung. Bulung gadung. Terus apa lagi? Apa lagi? Makanan di daerah kita yang menjadi ciri khasnya. Kalau dia makanan ciri khas berarti makanan yang ada di daerah kita tidak ada di tempat lain. Itulah yang menjadi ciri khasnya. Seperti tadi apa namanya? Bulung gadung. Apa lagi? Lemang. Dodol. Atau bahasa daerah kita apa namanya? Alame. Dah. Jadi setiap daerah. Pernah kalian membeli batagor? Pernah. Enak kalian rasa? Enak. Makanan dari mana kalian? Batagor. Apa dari daerah kita? Dari mana? Dari daerah mana dia? Suka. Enak kalian merasa? Harus tahu dari mana dia berasal. Dari mana dia berasal? Dari daerah Jawa Barat. Kalian makan setiap hari, tapi tidak tahu dari daerah mana dia. Jadi kalau kita makan makanan itu, nah kita harus tahu dari mana dia asalnya. Jadi batagor itu bukan dari daerah kita, tetapi dari daerah Jawa Barat. Nah, berarti kenapa dia ada di tempat kita? Dia makanan khas daerah Jawa Barat. Kenapa ada di daerah kita Mandailing? Kenapa? Karena orang dari Jawa Barat atau penjualnya merantau ke daerah kita Mandailing, Natal. Begitu pula ada makanan khas kita yang di daerah Jawa sana. Kenapa ada? Karena ada orang Mandailing juga yang merantau ke daerah Jawa. Jadi setiap daerah itu memiliki makanan yang berbeda-beda. Terus yang ketujuh, lagu daerah. Lagu daerah. Jadi setiap daerah pun mempunyai lagu yang berbeda. Terus rumah adat dan keberagaman suku bangsa. Ya, coba perhatikan dulu ke depan. Dia di situ ada agama dan tempat ibadahnya. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Agama Islam. Tempat ibadahnya namanya apa dia? Masjid. Terus Kristen Katolik apa namanya? Gereja. Protestan apa nama Protestan? Tempat ibadahnya? Gereja. Terus Buddha, wihara. Hindu, pura. Konghucu, kelenteng. Jadi inilah tempat ibadah daripada umat beragama yang ada di Indonesia. Terus, nah, gambar apa ini? Gambar apa ya? Gambar pakaian adat.
Jadi setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda dari pakaiannya yang dipakai di atas kepalanya. Semuanya berbeda. Coba diperhatikan. Ada kesamaan atau tidak? Berbeda. Walaupun misalnya dia di Jawa, sama-sama dia baju kebaya, tapi dia berbeda yang di atas kepalanya. Setiap daerah memiliki perbedaan. Terus, macam-macam suku yang ada di Indonesia. Suku Batak ada di Sumatera Utara. Kita suku apa kita? Suku Mandailing. Terus suku Melayu, suku Serawai dari Bengkulu, Lampung, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Baduy dari Banten, terus suku Jawa dari daerah istimewa Yogyakarta, suku Madura dari Jawa Timur, dan suku Bima Nusa Tenggara, suku Dayak Kalimantan Barat, suku Minahasa dari Sulawesi Utara, suku Gorontalo dari Gorontalo, suku Buru dari Maluku, dan suku Asmat dari Papua. Berarti inilah macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu dari Sabang sampai ke Merauke. Dari Sabang berarti dari ujung barat Indonesia, yaitu dari Aceh, dari Sabang sampai ke Merauke, yaitu sampai ke Papua. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, berarti banyak dia pulau-pulau. Di dalam pulau-pulau tersebut ada suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda. Terus apa lagi yang berbeda? Pakaian adat, lagu daerah, senjata tradisional, dan makanan tradisionalnya. Dia memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Terus, coba dulu kita simak. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut dihadapi oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumber Belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan Pasona yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang terjadi di suatu daerah. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan baksian dari Bangka Belitung. Setelah kalian tadi perhatikan video yang ada di depan, setelah kalian perhatikan video yang ada di depan, gambar apa dia tadi? Mengenai apa dia? Mengenai keberagaman daripada masyarakat yang ada di Indonesia. Apa tadi contohnya? Pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, makanan khas, tari daerah. Dan setelah kita menonton video tersebut, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja siswa.
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya, Ibu akan membagikan tugas kalian. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Tulis nama anggotanya masing-masing. Coba perhatikan terlebih dahulu. Buat di situ nama kelompokmu. Tulis nama-nama anggota. Tulis nama-nama anggota. Ya. Tulis nama-nama anggotanya. Ya. Tulis nama-nama anggota yang ada di kelompokmu. Dan coba kalian jawab pertanyaannya berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama. Dan tulis satu orang kelompoknya, tulis. Sudah selesai semuanya? Ya, sekarang Ibu minta dulu untuk kelompok yang ini. Pertama, maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Baca dulu hasil diskusi kalian. Ada yang pertama adalah dan coba dulu perhatikan diskusi kalian masing-masing, hasil kerja masing-masing. Yang pertama, terus ya, dari hasil yang dibacakan kawanku di depan, apakah ada yang tidak sama dengan jawabanku? Ada yang tidak sama dengan jawaban diskusi kalian? Coba dulu perhatikan, ada yang tidak sama? Nomor 1 yang pertama, gambarnya adalah gambar daripada rumah adat Jawa Tengah. Yang kedua adalah merupakan gambar rumah adat dari Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga dari Kalimantan Barat. Yang keempat dari Provinsi Jambi. Yang kedua, kegiatan yang kedua, yang pertama adalah merupakan tarian yang berasal dari daerah mana? Dari daerah Sumatera Barat. Nama tariannya adalah tari piring. Terus yang kedua, dari mana dia? Dari Bali. Nama tariannya adalah tari becak. Terus yang terakhir
Kumpulkan lembar kerjanya. Kumpulkan masing-masing setiap kelompok. Ya, kumpul. Kumpul ke depan. Jadi setelah kita mengerjakan tugas kelompok ini, nah jawabannya yang pertama sesuai dengan gambar. Dia adalah merupakan rumah adat dari daerah Jawa Tengah. Terus yang kedua dari Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga dari Kalimantan Barat. Dan yang keempat dari Jambi. Terus selanjutnya nama tariannya. Yang pertama, dia adalah merupakan tari yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Nama tariannya tari piring. Terus yang kedua dari Bali, yaitu tari kecak. Terus tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Ya, berarti ini adalah merupakan contoh atau sebagian daripada bentuk keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Yaitu apa bentuk keragaman daripada Indonesia? Apa dari bentuk keragamannya? Keragaman agama. Apa lagi? Makanan khas, lagu daerah, senjata tradisional, rumah adat. Apalagi pakaian adat tradisional, rumah adat, makanan, senjata. Nah, itulah yang merupakan bentuk daripada keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda tarian, berbeda agama. Ada yang menyatukannya dengan semboyan negara. Apa semboyan negara kita tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di mana yang menjadi perbedaannya adalah agamanya, bahasanya, adat istiadatnya, pakaiannya, dan sebagainya. Kalau kita setiap daerah berbeda bahasa, bahasa apa yang menyatukan perbedaan bahasa tersebut? Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, Mandailing, bahasa Melayu. Supaya sama dia. Apa bahasanya yang menyatukannya? Bahasa Indonesia. Jadi yang menyatukan daripada perbedaan bahasa yang ada di negara kita Indonesia adalah dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dari pelajaran kita hari ini, apa ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai keragaman yang ada di masyarakat Indonesia? Mengenai daripada faktor yang menyebabkannya, mengenai bentuk daripada keragamannya, ada lagi yang kurang paham atau kurang mengerti? Ada lagi? Nah, sekali lagi, apa dia semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Gimana artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekarang untuk lebih memahami pelajaran kita hari ini, nah Ibu akan membagikan tugas masing-masing, tugas individu. Untuk lebih memahaminya. Dan kerjakan masing-masing. Tulis namamu di atas. Sudah? Kerjakan.
pilihan ganda. Inilah salah satu jawaban yang menurut paling benar. Jawaban yang paling benar. A, B, C, atau D. Ya, silakan tidak. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kalian tentukan. Ya, tentukan. Ada lagi yang belum kumpul kan? Sudah selesai semua? Oke. Dan jadi pelajaran kita hari ini mengenai apa tadi judulnya? Keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, tugas individu, nah, apakah kalian sudah mengetahui perbedaan apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar kalian? Setelah kita belajar tadi mengenai keberagaman daripada masyarakat di Indonesia, nah, apakah kalian sudah mengetahui apa saja perbedaan yang terdapat di lingkungan kita? Sudah. Apa dia? Ada kita yang berbeda suku bangsa. Ada di daerah kita yang suku Jawa. Ada. Terus ada yang agamanya berbeda. Ada. Jadi dari keberagaman, nah kita dapat mengetahui bahwasanya di daerah kita ada dia perbedaan, yaitu perbedaan agama dan perbedaan suku. Nah, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Pelajaran hari ini apa tadi judulnya? Keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Berarti itulah pelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup pelajaran untuk hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.